Selamat datang di Golden Life Podcast episode kedua. Di episode kedua ini, tentu saja dong kita lanjutkan episode yang ke-1. Nggak mungkin dari 51. Episode kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan dari arti kehidupan bersama saya Romi atau disebut Bro Romi di sini, dan ada rekan saya Bro Alex. Halo Bro Alex. Halo, Halo. Romi, apa kabar? Ya, luar biasa nih. Sedang berapi-api nih bro. Saya masih penasaran soalnya tentang pembahasan kita dari episode yang pertama. Kita lanjutkan bro ya, episode yang lalu ya. Yang mana tuh? Yang lalu itu terakhir kita membahas tentang arti kehidupan bro. Oh Jadi iya, oke. banyak orang yang terjebak mungkin berada dalam jebakan kehidupan, menganggap bahwa kehidupan untuk mencari uang, betul mencari uang, tapi ketika niatnya hanya itu saja, jadinya ini menjadi komoditas atau dapat mudah digantikan. Sehingga orang ini perlu pembeda, gitu bro Alex ya? Betul. Gimana nih? Silakan paparkan bro. Gimana nih arti kehidupannya? Ntar saya cari PowerPoint-nya ya. Boleh, silakan. Pasti nanti yang para pendengar, audiens juga akan lebih nyaman. Biar lihat ya. Betul. Karena kalau ada ini kan pelajaran visual. Betul ini. Oke. Ya, ini jadi ceritanya tuh, saya ingat-ingat lagi bro ya. Siapa tahu saya ketuker, saya menganggap bahwa ini adalah pohon belimbing, padahal kan bukan ya bro ya. Ini adalah pohon uang ya ceritanya bro ya. Betul. Pohon uang, orang-orang semua berbaris dari semua usia, semua gender, laki-laki perempuan di sini, yang pakai jas, celana pendek, semua datang untuk mendapatkan pohon uang. Tapi yang perlu dicermati, hati-hati terjebak dan malah terjatuh. Itu bro, atau bagaimana? Silakan. Betul. Terjatuh itu kan bisa disebut kehilangan hidupnya, kehilangan nyawa ya, tapi kehilangan hidupnya sebetulnya. Jadi banyak orang udah nggak jelas lagi arah hidupnya apa. Bangun pagi tujuannya apa? Mau kerja, mau nyari uang. Udah gitu pulang sore atau pulang malam capek, besoknya untuk nyari uang lagi. Kerja sampai capek, uangnya dapat banyak mungkin. Ya ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak, tapi capeknya sama-sama dapat lah. Udah gitu pulang, udah gitu setiap hari nggak tahu tujuannya mau apa. Uang. Uangnya berlebih, uangnya kurang, tapi selalu uang. Yang udah uangnya berlebih masih terus cari uang. Sepertinya nggak pernah ada puasnya. Tujuannya itu sebenarnya apa? Bayar cicilan atau apa nih harusnya bro? Tujuannya ini? Seperti nggak tahu ya. Banyak sih, alasannya banyak. Ada yang untuk membiayai kesehatan, ada yang untuk membiayai rumah, ada yang untuk membiayai anak. Tapi yang difokuskan pikirannya uang. Yang dikuasai pikiran tuh selalu uang. Mencari. Yang dicari uang. Apakah benar tujuan hidup itu seumur hidup adalah untuk nyari uang? Apakah benar tujuan sekolah itu supaya nanti nyari uangnya mudah? Kan dari kecil udah dilatih untuk uang terus. Akhirnya inilah jebakan kehidupan. Banyak orang berbuat jahat juga gara-gara uang. Bahkan itu kalau diobrol di masyarakat bro ya, karena kan saya dosen sering berhubungan dengan mahasiswa, terutama dengan orang tuanya. Kadang saya mendengar kayak gini nih, kamu tuh sekolah yang tinggi, biar gampang nyari uang. Padahal belum tentu ya bro ya. Tinggi-tinggi gampang juga. Gimana bro? Oke, lanjutkan bro. Sarannya gimana nih? Betul. Nah, kita lanjut ya sekarang. Silakan. Nah, gimana kalau mindsetnya gini? Apa bedanya dua gambar ini? Yang bedanya ini foto yang saya share kira-kira 12 tahun yang lalu. Kayaknya masih matching ya untuk masih cocok juga untuk saat sekarang gitu. Ya, karena polanya di masyarakat demikian bro ya. Mungkin beberapa orang ya ketika mungkin belum paham, dia mencari orientasi utama dan satu-satunya hanya uang itu. Kalau lihat bedanya nih bro, yang tampilan kiri dari saya, mereka
berbaris mengantri ke pohon uang. Kalau yang kanan, dia menumbuhkan pohon uang. Seperti itu atau gimana, Bro? Betul, betul, Oke. betul. Kalau di buku saya itu ada di buku Sinergi 3 Otak itu ada lebih seru lagi gambarnya. Jadi dari komputernya, dari laptopnya itu keluar uang. Anak-anak, keluarga bermain di sekitar. Rumput-rumputnya bunganya uang. Airnya ada sungai itu mengalirkan uang juga. Ada burung-burung terbang di udara menjatuhkan uang juga. Jadi sebenarnya bisa di mana aja ya, maksudnya ya. Jadi gimana ya? Bisa ini sebenarnya dua gambar ini menggambarkan banyak berbagai sudut pandang bisa kita bahas ya. Bisa juga kita bahas tentang tebing yang terjal ini adalah bahwa mencari uang itu harus susah payah mindsetnya ya. Dan harus jadi tujuan yang sangat fokus sekali untuk nyari uang gitu. Tapi di sisi lain mencari uang juga bisa dengan cara yang simple, yang mudah, santai. Anak-anak ada di sekeliling kita, keluarga ada di sekeliling kita, menyenangkan, atau sangat membahayakan, sangat sulit, atau sangat mudah. Itu kan semua dua-duanya benar. Nah, mana yang kita pilih? Apakah kita hanya punya satu mindset? Itu bro yang menarik, Bu. Mindset itu benar sangat penting, Bro ya. Karena gini, yang Bro katakan tadi, kalau saya dengar dari beberapa orang lah, katakanlah ya di masyarakat, saya nggak berani bilang semua masyarakat juga, cari uang itu susah. Pernah nggak Bro dengar gitu di masyarakat, Bro? Mindset orang-orang yang mengatakan cari itu uang susah, sementara ini kalau Bro Andri atau Bro Alex saya cerita ini, cari uang itu menyenangkan. Menyenangkan, mudah. Apa ini hubungan dengan mindset seperti apa sih? Memang mindset itu akan kita dapatkan atau gimana, Bro? Iya, iya. Mindset kan apa sih mindset? Mindset itu kan sebenarnya cuma kebiasaan berpikir. Oke, kebiasaan berpikir. Ya. Nah, kebiasaan dari mana sumbernya? Kebiasaan itu kan akibat dari pengulangan. Pengulangan pola pikir ya, akhirnya menjadi pola pikir. Yang lebih bahaya lagi kalau udah jadi karakter. Oke. Udah jadi sikap berpikir. Udah mengeras jadi karakter. Maka hasilnya cenderung konsisten. Oke. Akhirnya itulah yang menentukan nasib kita. Bukan takdir ya. Oke. Kalau takdir itu saya lahir di mana, di keluarga mana, jadi laki perempuan itu takdir. Tapi kalau nasib kita banyak sekali yang menyalahkan pencipta kita, menyalahkan Tuhan terhadap nasib. Padahal nasib adalah pilihan. Seperti mindset sebenarnya adalah pilihan. Cuma kita perlu aware, perlu menyadari kita ada di mana. Apakah ada mindset lain yang lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih mencapai hasil yang saya inginkan? Oke. Iya. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah sih. Ini semua pilihan. Iya. Semua ada pilihan. Salah dan benar menjadi sangat relatif ya, Bro ya. Nah, yang perlu kita sadari konsekuensinya dari pilihan itu. Oke, pilihan dan konsekuensi menjadi penting sambil diiringi sponsor, mamang yang melewat. Nah, ya kedengar kok di sini. Oke. Nah, pilihan punya konsekuensi masing-masing. Kalau pengaruh mindset terhadap konsekuensi yang kanan tuh gimana, Bro? Kan ini ada pohon uang ya. Nah, boleh nggak yang di sebelah kiri ini kalau menyadari ada mindset yang seperti kanan, memilih yang kanan? Iyalah, Bro. Pilih yang kanan lah. Yang kiri tampak suram gitu. Kalau saya lihat. Nah, masalahnya banyak orang tidak menyadari bahwa dia punya pilihan kan? Oke. Jadi mindsetnya seperti ini. Saya percaya bahwa setiap orang itu diciptakan oleh pencipta kita, kan katanya manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang ciptaan yang paling mulia. Iya, oke. Dari pencipta kita. Nah, bukan sayangnya ya,
ini yang terjadi gitu dengan kehidupan yang sangat sibuk seperti saat ini, ada lebih kira-kira 60-70 ribu pilihan yang harus dipilih setiap hari oleh setiap individu. Misalnya, dari pilihan yang sederhana seperti bangun tidur, mau bangun langsung, mau tiduran dulu. Ya. Atau mau ke WC dulu, atau mau mandi dulu, atau mau sikat gigi dulu, itu pilihan. Ambil pakaian aja, mau ambil pakaian yang warna ini atau warna ini, kuning atau merah, hitam atau putih, ya dan seterusnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada kira-kira 60-70 ribu pilihan. Termasuk nyetir, mau ngebut, mau santai, mau belok kanan, mau belok kiri, lubangnya mau dilanjutkan, ditabrak aja lubangnya, atau dihindari, atau ngerem, atau dan sebagainya. Kira-kira 60-70 ribu pilihan. Tapi manusia didesain sempurna selalu memilih hanya pilihan yang terbaik yang dia punya. Jadi saya sering kasih contoh, kalau kita misalnya ada di ginilah, Bro Romi kan dosen ya. salah satunya dosen. Banyak nih Bro Romi aktivitasnya. Nah, mungkin yang paling gampang yang dosen deh. Kalau trainer dan sebagainya kan tempatnya beda-beda ya. Kalau sebagai dosen, Bro Romi kan harus dari rumah pergi ke tempat ngajar nih, ke kampus ya. Nah, Bro Romi untuk pergi ke kampus itu selalu lewat jalan anehnya yang itu lagi. Ya. Orang-orang juga banyak dari rumah ke kantor lewat jalan yang itu lagi. Padahal jalan kan banyak sekali sebetulnya. Kenapa sih nggak bosen gitu? Kan banyak jalan yang lain. Bosen gitu. Ya, tapi selalu lewat jalan itu kan udah jadi kebiasaan. Kebiasaan pola ya. Betul. Makanya mungkin saya pernah baca saya lupa buku apa ya. Tapi untuk menstimulasi orang menjadi kreatif, itu silakan kalau Anda bepergian mencapai sebuah tempat, cari jalan yang berbeda katanya, Bro. Ini begitu ya? Berarti ya? Bisa. Secara stimulasi katanya gitu ya. Itu kan salah satu trik ya untuk melakukan stimulasi gitu. Nah, tapi sebenarnya kita emang didesain untuk selalu the best Nah, sekarang gini, kalau Bro Romi suatu waktu mungkin pernah kejadian ke kampus Bro Romi, jalannya tiba-tiba ditutup, ada perbaikan atau ada apa, atau ada yang ada sesuatu, pokoknya ditutup deh jalannya. Jadi selama berapa hari nggak bisa dilewati. Mungkin ngomel sih, waduh nih jadi harus muter nih. Iya. Karena selama ini menurut Bro Romi itu adalah jalan terbaik yang Bro Romi bisa lewati dari rumah untuk menuju kampus. Nah, sekarang kalau jalannya ditutup, wah ini harus lewat jalan yang bukan yang terbaik pilihannya. Ya, ngomel tuh akhirnya kenapa ditutup 15 gitu ya? Lebih 30 menit sampainya gitu. Seharusnya lebih cepat. Mungkin jadi terlambat. Nah, suatu waktu ada kawan yang kebetulan rumahnya di dekat-dekat Bro Romi juga bilang, Bro Romi, sebenarnya ada jalan yang lebih singkat loh untuk menuju kampus. Itu tuh lewat jalan ini nih. Ini pintas nih jalannya. Bro Romi bilang, tahu saya itu jalan itu, saya udah pernah, itu macet kecil jalannya. Males Nah, tapi karena nggak enak, temennya maksa terus, jemput Bro Romi juga, ayo saya antar bareng-bareng. Akhirnya terpaksa ngikutin tuh, sambil males-malesan. Tapi sudah dilewati, ternyata bener sih kecil, bener sih jalannya macet, tapi ternyata menghemat waktu 15 menit. Biasanya misalnya 40 menit dari rumah ke kampus, sekarang ternyata cuma 25 menit. Ini lewat jalan biasa ya. Lewat jalan yang baru ini kan nambah 15 menit nih, jadi 40 menit jadi 55 menit gitu. Ini lewat jalan ini yang katanya kecil tadi cuma 25 menit. Nah, sekarang gini. Jalannya udah selesai diperbaiki. Jadi atau jalannya udah dibuka lagi. Bro Romi punya pilihan sekarang. Apakah mau lewat jalan yang sudah biasa yang 40 menit
atau mau lewat yang 25 menit sekarang. Iya. Pilihannya, oke, saya paham, Pak. Saya paham, Bro. Jadi pilihan terbaik itu sesuai dengan kapasitas wawasan kita saat itu ya. Betul. Tergantung dari apa pilihan yang kita punya. Oke, iya, iya, iya. Sehingga setelah tahu, ya saya milih yang lebih cepat ya. Kan gitu ya maksudnya ya. Betul, Oke. betul. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Ya, ini kan nyambung. Kalau kita ngajarin anak di parenting ya. Nah, Bro Romi Oke. ada anak-anak juga nih. Nah, di parenting jadi sebetulnya salah satunya bukan mencekoki anak. Bukan, maksudnya begini, bukan anak harus ikutan pilihan kita, bukan memaksa anak. Harus gini, harus gitu, bukan mengatur. Tapi lebih ke memberi pilihan, menambahkan pilihan-pilihan. Dari situ anak-anak otomatis akan memilih yang the best sebetulnya. Kenapa anak melakukan, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini berulang-ulang, karena menurut kita itu yang terbaik. Jadi nggak ada sebenarnya mindsetnya orang-orang itu nggak ada sebetulnya yang bikin salah dengan sengaja. Tapi menurut mereka itu adalah cara yang terbaik yang dia tahu. Tuh. Manusia hanya kekurangan pilihan. Belum menyadari adanya pilihan ya. Betul. Oke, jadi melakukan yang terbaik yang bisa dan orang-orang kadang dengan mudahnya menyalahkan, kalau mungkin baheula sih kolot urang misal, nah begitu ya. Mungkin dari sisi anak juga belum menyadari bahwa orang tuanya juga belum tahu ya Bro ya, ada pilihan lain kan. Betul, betul. Saya stop share dulu ya biar kelihatan mukanya Bro Romi nih. Oke. Ya, untuk mengetahui pilihan-pilihan itu kan belum tahu. Juga menarik lagi tentang parenting itu adalah bukan mencekoki anak, tapi menginformasikan anak tentang adanya pilihan. Kan gitu ya? Iya. Kejadian baru-baru nih, Bro. Berarti Jadi, kan harus ngobrol ya, Bro Romi ya? harus ngobrol sama anak. Hari itu saya keingetan, Bro. Jadi, saya sempat mau klik nih ke anak yang ke-1 ini sekolah musik. Terus saya lihat, kok dia nggak pernah latihan piano ya? Saya bilangin di rumah tuh. Padahal sama guru musiknya diajarin, ini latih-latih di rumah. Saya sempat terpikir, apa saya kasih hadiah aja biar dia rajin latihan. Saya kepikiran pertama gitu. Kedua, apakah atau saya hukum kalau nggak latihan? Jadi saya semacam berpikir, pola-pola ibaratnya stick and carrot gitu, Bro. Reward and punishment ya? Punishment. Tapi ketika saya melakukan itu, tiba-tiba dapat wangsit saya tuh ibaratnya ya. Tahu wangsit kan, Bro ya? Yang di mangkok. Ilham. Bakso itu, Bro. Bukan dong. Iya, wangsit itu. Iya, tahu itu. Sebentar, saya bilang kalau misalnya saya menstimulasi itu, jangan-jangan nanti dia jadi suka melakukan itu karena ingin dapat sesuatu atau karena takut sesuatu. Akhirnya saya diamin aja gitu. Dan ternyata bersyukurnya, alhamdulillahnya, dia latihan sendiri. Ternyata jadi pas latihannya dia saya tawarin mau latihan atau enggak, saya bilang gitu. Terus ketika dia mau, terus ketika latihan itu dia melatih lebih dari yang ditugaskan, Bro Andri. Jadi misalnya sama gurunya ditugaskan melatih lagu 1 2 3. Dia melatih sampai 6, Bro. Wow. Dia yang minta. Maksudnya kalau lihat dari obrolan tadi ngasih pilihan, kemungkinan dia dengan itu sebuah ciri-ciri kesadaran dia mulai muncul, Bro ya, untuk memilih pilihan itu ya. Oke. Siap. Oke. Lanjut, Bro. Luar biasa itu bertahan untuk tidak pakai reward and punishment. Iya. Dapat wangsit tadi, Bro. Temennya dorok-dok ya. Betul, Bro itu. Silakan, Bro. Dilanjut, Bro. Tadi sampai pilihan, lalu orang-orang menyadari pilihan terbaik saat ini. Lalu kalau orang-orang ke pohon uang, tadi mungkin orang bakal bertanya, gini gimana caranya untuk punya pohon uang tuh gimana, Bro? Belinya di mana pohon uang tuh, Bro? Nah, apakah di Harvest Moon atau di mana, Bro? Itulah perubahan dari mindset tadi ya. Oke. Jadi pergeseran dari mindset. Sebenarnya jarak untuk orang bisa berubah itu cuma sekedar pengetahuan. Oke.
Jarak sekedar perubahan itu pengetahuan pengetahuan yang ya. baru. Waktu orang punya pengetahuan yang baru, maka mungkin sekali untuk terjadi perubahan. Walaupun itu baru pengetahuan ya. Nah, pengetahuan kan belum jadi skill. Oke. Ya masih ada jaraknya dari pengetahuan menuju skill. Harus action dulu. Ya baru terjadi pengalaman. Maka Nah, itu makanya kita sebut ada yang namanya golden mindset. oke, golden mindset gitu ya. Atau masih mau lanjut dulu, kita pakai ini lagi ya, ini dulu ya. Boleh, silakan. Biar agak teratur nih. Tenang aja bro, kalau ada tampilan biar mempermudah pendengar kita menyerap informasi gitu. Ya, biar lebih lengkap ya. Ya betul, biar lebih lengkap. Hasilnya pertanyaan dari pendengar soalnya oke, saya sekarang sudah menyadari saya punya pilihan menumbuhkan pohon uang. Lalu kan pertanyaannya adalah gimana nih? Oke, untuk saya bisa gitu. Kan mungkin ke sana bro ya, pasti orang-orang bertanya ya. Iya, betul. Pasti sih. Ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas dulu tentang gimana, pertanyaannya apa dulu yang namanya sukses yang real, Apa itu? sejati. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tujuannya bukan sekedar uang ya. Ya. Nah, kalau gitu apa dong? Ya, betul. Nah, pertanyaannya sekarang, mau apa? Ya, uang penting ya, seperti udara tadi ya, udah kita bahas ya. Seperti oksigen, udah uang itu gitu. Karena segala-gala butuh uang tuh sebetulnya. Jadi perlu Nah, kita garis bawahi bahwa uang itu penting bro ya. Kadang-kadang kan orang-orang ada yang malah menyalahkan antipati terhadap uang, jadinya mungkin jadi susah beneran ya bro ya. Dibagi doa ya. Nah, itu juga salah. Nah, itu dia. Uang itu penting gitu ya. Uang itu penting Cuma seperti udara. Nah, okay. cuma gitu. Uang itu cuma alat. Betul, oke. Nah, mau nggak gini pertanyaannya? Ini yang saya sering tanyain di seminar. Mau nggak punya uang banyak banget, tercapai yang diinginkan sekarang? Berapa keinginannya? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun? Ada tapinya nih pasti nih. Nah, ada tapinya. Tapinya Sudah kehilangan keluarga. Oke. Mau nggak? Iya. Itu pasti itu seminar langsung hening bro ya, pasti seminar itu. Ya, jadi maunya gimana gitu? Ya maunya punya uang banyak, tapi keluarga juga Banyak. nah, Oh, bukan ya. Salah ya. bukan. Jadi sukses juga di sisi keluarga. Saya juga sisi keluarga. Oke. Nah, jadi kalau gitu pilihannya uang dan keluarga. Tapi fisik dan mentalnya rusak. Mentalnya fisik, duduk di kursi roda kena stroke gitu. Aduh. Ya, oke. Mana? Dijauhkan. Oke. Mau. Jauh dong, bro. Aduh. Jadi pilihannya kalau gitu uang banyak, Ya. keluarga rukun, damai, harmonis, fisik sehat, ya mental punya kedamaian pikiran, menarik ya. Ya. Jadi kalau gitu apa yang sebenarnya dimau? Sosial, gimana dengan sosial? Nggak punya teman sama sekali. Ini mungkin nggak bro? Ini semua ini finansial, karir, fisik, mental, keluarga, sahabat itu bisa dicapai bersamaan dengan seimbang itu mungkin nggak apa harus salah satu nih? Atau gimana sih sebenarnya? Semuanya pilihan. Oke, semuanya pilihan, baik lagi ya. Ya. Nah, apakah kita pernah memilih nggak? Jadi kalau gitu pertanyaannya apa itu sukses? Sukses. Oke. Nah, sebelum kita jawab apa itu sukses, yang namanya sukses buat kita apa? Oke. Oke, sekarang kita ngobrol dulu tentang sukses deh. Sukses itu bukan hasilnya.
Jadi bukan uang 10 miliar, 100 miliar yang kita dapat. Itu adalah berhasil. Itu hasil. Tapi sukses itu adalah pertumbuhan, proses, pergerakan, action, habit dalam hal sesuatu. Misalnya dalam hal keuangan. Ya, saya tutup dulu ya biar kita ngobrol ya. Oke. Sukses itu pertumbuhan. Iya. Nah, sekarang kalau emang itu kita omongin sukses itu adalah pertumbuhan, berarti kan dari titik A ke titik B ya, atau keluar dari zona nyaman kita. Nanti kita bahas lain kali soal zona nyaman. Sekarang kita bahas dulu tentang suksesnya. Sukses adalah keluar dari zona nyaman kita, dari area kita sekarang menuju suatu tujuan yang baru. Yang menurut kita lebih baik, lebih menyenangkan, lebih menarik. Ya, misalnya dalam hal keuangan bolehlah. Tapi kan selain dari hal keuangan masih ada yang lain. Karena kan tadi Bro Romi pengen sukses yang seimbang ya. Oke. Nah, kalau pengen sukses yang seimbang, sekarang apa itu yang namanya seimbang? Kalau memang sukses itu adalah perjalanan, kita harus tahu dulu tujuannya kemana. Kalau saya mau pakai Google Map, saya tahu titik saya sekarang ada di mana, sekarang saya mau menuju kemana. Kan harus dimasukin tuh tujuannya, baru Google Map yang canggih itu bisa bekerja. Nah, sama. Sekarang kita akan bikin strategi untuk menuju keberhasilan tadi. Ya, tentunya butuh strategi. Tapi kita harus tahu tujuan yang jelas dulu. Nah, tujuan seperti apa yang kita mau? Misalnya, saya pengen punya tabungan 10 miliar. Nah, itu keuangan. Mas, apakah ada yang lain nggak? Kalau nggak, kita cuma akan fokusnya ke situ loh. Jadi kita definisikan dulu yang namanya, kenapa banyak orang tidak seimbang? Nggak mudah terus terang seimbang, ya. Kita semua berjuang ke arah situ. Tapi paling nggak kita ada awareness-nya dulu, ada kesadarannya dulu tentang keseimbangan. Yang tadi kata Bro Romi ya, apakah mungkin punya sukses seimbang? Nah, pertanyaan emas, golden question yang Bro Romi ajukan tadi, itu adalah kuncinya sebetulnya. Jadi begitu kita punya pertanyaan, jawaban akan muncul. Golden question akan menghasilkan golden answer. Nah, golden answer-nya ini mulai muncul tergantung kualitas pertanyaannya. Karena pertanyaannya tentang harmoni, tentang seimbang, pertanyaan yang lebih diperluaskan sekarang, lebih difokuskan adalah kira-kira apa aja yang namanya sukses seimbang, apa aja yang penting buat kita, apa yang paling penting buat Bro Romi. Misalnya, nomor 1 apa sih selain uang? Oke, mungkin saya pengen sukses di spiritual. Kenapa orang sulit sekali untuk berkembang di spiritual? Karena nggak pernah punya goal untuk tumbuh secara spiritual. Cuma pengen, tapi tidak pernah dideskripsikan spiritual yang ideal buat saya itu seperti apa. Misalnya, setiap hari saya semakin bersyukur. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena membandingkan diri dengan orang lain. Karena dari kecil di parenting, tanpa sadar dibandingkan. Adik dengan kakaknya, dengan temannya. Ya, saat itulah yang namanya golden age anak-anak itu berakhir. Nanti kita bahas itu poin khusus ya. Ada golden age sendiri ya. Ya, apakah mungkin golden age nggak berakhir? Bisa. Ya, tapi itu menarik juga ya. Itu poin nanti ya. Nah, sekarang tentang dibandingkan gitu. Ya, tentang bersyukur. Tentang apa lagi ya? Tentang keluarga. Keluarga yang harmoni itu seperti apa sih? Banyak orang berkeluarga, goalnya ada berkeluarga. Udah gitu selesai. Nah, nggak ada yang namanya keberhasilan atau hasil, lebih tepatnya saya bilang hasil ya. Hasil itu stagnasi itu nggak ada. Yang ada itu hasil itu sedang naik atau sedang turun. Kenapa saya bilang sedang? Karena sukses itu adalah perjalanan. Perjalanannya akibat dari yang namanya habit. Bro Andri, itu tadi hidup ada yang naik atau manusia boleh nggak sih turun? Karena saya pernah dengar sebuah quotes mungkin ya, hidup lebih baik dari kemarin. Jadi tuh kalau mohon maaf menurut saya semacam mendapat pressure untuk setiap hari selalu wajib menjadi lebih baik. Tapi pada satu sisi saya pengen ada waktu untuk rehat gitu bro, yang mungkin bisa jadi tidak menjadi sebuah poin
bertamu itu sebenarnya gimana sih, Bro? Wah, ini poin yang lain nih. Bisa yang lain lagi ya, Bro ya? Nah, ini awareness ini masuknya. Oh, masuknya awareness. Oke, ini Aduh. Bro Romi ini selalu membahas yang mendalam ini. Oke, nggak apa-apa. Ini kan Bro ya? ngobrol santai ya. Jadi siap, Bro. santai tapi serius. Nah, apa tadi jadi mungkin nggak gitu ya kita bisa ada rehatnya ya. Manusia itu boleh rehat gitu. Karena kalau prinsip-prinsip quotes, kalimat-kalimat bijak itu menekankan bahwa kita lebih baik gitu. Ya, iya. Itu lebih baik itu karena kita membandingkan. Oke. Kita itu udah dilatih untuk membandingkan. Kita tidak dilatih untuk hidup saat ini, sekarang ini, ada di sini, hadir di sini. Sambil nonton ini, kita pikiran ada di mana-mana. Berarti kita tidak hidup saat ini. Kita sedang ada di masa lalu, kita sedang ada di masa depan. Saya lagi mikirin, wah nanti sore saya bakal gini. Itu berarti saya hidup nanti sore. Dan nanti sore itu ilusi. Oke. Itu yang menarik. Masa lalu juga ilusi. Buktinya apa? Nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah saat ini. Tapi kita kehilangan saat ini. Karena kita nggak hidup. Apa itu hidup? Hidup itu hadir di sini saat ini. Hadir ya. Benar-benar berada, betul-betul menghayati. Menghayati itu artinya menikmati, artinya menikmati. Dengan itu kata kerja, dengan sengaja nikmat. Oke. Hadir ya. Baik. Jadi kalau tadi kita kembali ke pembahasan, lagi-lagi ketika tadi saya bertanya tentang kemungkinan keseimbangan itu adalah pilihan. Pilihan terhadap apa? Pilihan terhadap kita tuh udah menentukan loh tujuannya apa, prioritasnya apa. Gitu kan, Bro ya? Betul. Pendengar semua, audiens semua dari Golden Life Podcast, di episode selanjutnya, di episode ketiga, nanti Bro Andri dan saya juga akan membahas sebenarnya saran-saran dari prioritas ini bagaimana? Ya, mungkin tadi kan urutan angkanya, apakah harus urutan-urutan yang tadi Bro Andri tampilkan, diawali misal dari keluarga, relasi, via finance, atau bisa berbeda, atau seperti apa? Gitu Bro ya, mungkin ya? Oke. Ya, baik. Betul sekali. Karena kalau kita ringkas tadi itu, kita keluar dari comfort zone, sukses itu adalah perjalanan ya. Ya. Menuju tujuan, tapi tujuannya harus jelas. Nah, mungkin kita fokus nanti yang berikutnya membahas tentang tujuan ini. Tujuan, baik. Gimana harmoni itu seperti apa dulu ya. Sudah menetapkan tujuan, baru kita akan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan ini. Baik. Keuangan hanya salah satu. Uang itu hanya alatnya aja untuk mencapai yang seimbang tadi. Baik. Oke. Baik rekan-rekan pendengar dari Golden Life Podcast, saya sedikit review. Jadi pertemuan atau episode yang kedua ini, pembahasannya di ke arti kehidupan. Orang-orang itu dalam kehidupan kadang belum sadar bahwa kita semua punya pilihan dengan konsekuensinya masing-masing. Dia tinggal memilih mau yang mana. Memilih itu tentu saja manusia nanti butuh tujuan, butuh memperbaiki mindset, gitu kan ya. Dan ingat bahwa yang dicapai adalah kesuksesan, di mana sukses ini adalah sebuah pertumbuhan jalanan. Nah, di episode ketiga nanti sekali lagi Bro Andri, Bro Alexander Andri dan saya Bro Romi nanti akan membahas bagaimana atau saran prioritas tujuannya. Ada tambahannya Bro untuk penutup Bro? Udah diringkas dengan diringkas ya. Bro Romi. Terima kasih. Nanti. Baiklah, pendengar audiens semua dari Golden Life Podcast, ini akhir dari episode kedua. Sampai jumpa di episode 3. Saya Romi pamit dan rekan saya Bro Alexander Andri. Terima kasih Bro. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.